Kenapa ijazah Jokowi diungkit setelah tidak jadi presiden? Pertanyaan, mengapa isu ijazah Presiden Joko Widodo Jokowi kembali mencuat setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden adalah pertanyaan yang sah dan menarik. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya isu ini setelah masa jabatannya selesai bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Perubahan kekuasaan. Perubahan risiko politik. Saat Jokowi masih menjabat, menyerangnya secara hukum atau politik berisiko tinggi karena ia dilindungi oleh kekuasaan eksekutif dan jaringan loyalitas politik. Setelah tidak lagi menjabat, risiko hukum dan politik menurun bagi mereka yang ingin menggugat atau membuka kembali isu lama. 2. Agenda politik dan kekuasaan pasca Jokowi. Setelah Jokowi tidak menjabat, banyak pihak yang ingin mengkoreksi atau merevisi narasi masa pemerintahnya, baik karena ketidakpuasan ideologis, politik, maupun personal. Isu ini bisa menjadi bagian dari upaya delegitimasi warisan politiknya, apalagi jika ia atau keluarganya tetap aktif secara politik, misalnya Gibran sebagai wapres atau penerus politiknya. 3. Kemunculan aktor baru dan momentum hukum. Beberapa tokoh seperti Dr. Tifa Rismonsianipar, Roy Suryo baru secara intens mengangkat isu ini setelah masa jabatan Jokowi usai. Saat dianggap lebih aman untuk menyuarakan kritik tersebut secara terbuka. Mereka juga merasa bahwa kini ada ruang untuk menguji kembali dokumen dan rekam jejak Jokowi di pengadilan atau publik. 4. Media, isu, dan polarisasi politik. Di era pasca kekuasaan, media sosial lebih bebas menyoroti topik-topik sensitif yang sebelumnya diredam atau dianggap tabu. Polarisasi yang belum selesai sejak Pilpres 2014 dan 2019 masih berlanjut, dan sebagian pihak terus berusaha membuktikan bahwa Jokowi naik di tampuk kekuasaan secara tidak sah, salah satunya lewat isu ijazah. 5. Isu lama yang belum pernah dituntaskan di mata publik. Meskipun UGM dan aparat hukum telah menyatakan ijazah Jokowi asli, sebagian masyarakat atau tokoh masih merasa ada kejanggalan yang belum terjawab tuntas. Oleh karena itu, pasca kekuasaan menjadi momen mengulang kembali upaya menggali dan menantang versi resmi. Kesimpulan, isu Jokowi kembali diangkat karena adanya kombinasi antara berkurangnya risiko politik, agenda reversi narasi kepemimpinan, munculnya tokoh-tokoh baru yang berani vokal, serta masih adanya keraguan di sebagian kalangan terhadap keabsahan administratif Jokowi. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang sahih yang menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu, dan pihak UGM, kepolisian, serta pengadilan telah menyatakan keasliannya. Timeline kronologi dari awal isu ini hingga tahun 2025. Berikut adalah timeline kronologi isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi dari awal kemunculannya hingga tahun 2025. Tahun 2016, Bambang Trimulyono menerbitkan buku Jokowi Undercover yang mulai meragukan asal-usul dan dokumen identitas Jokowi termasuk ijazahnya. Buku ini memicu kontroversi besar dan dilarang beredar. Bambang sempat dipenjara karena menyebarkan informasi yang dianggap bohong dan menyesatkan. Tahun 2019 sampai tahun 2001. Isu ini tenggelam seiring dengan fokus publik pada pemilu dan pandemi COVID-19. Tidak ada pembahasan signifikan dan tokoh publik atau media arus utama.
tahun 2022. Oktober tahun 2022, Bambang Trimiono menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu dari SD hingga SMA. Ia juga menggugat KPU, MPR, dan Kementerian Pendidikan. Tahun 2023, April tahun 2023, Pengadilan Negeri Solo memvonis Bambang, Tri, dan Gus Nur, pendakwa, 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong soal ijazah palsu melalui YouTube. Tahun 2024, tidak banyak perkembangan signifikan di ranah hukum atau publik. Isu tetap hidup di media sosial karena di kanal yang berseberangan secara politik dengan pemerintahan Jokowi. Tahun 2025, Maret 2025, Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram dan ahli digital forensik, mengunggah analisis di YouTube yang menyebut bahwa penggunaan font Times New Roman di ijazah Jokowi tidak sesuai dengan teknologi era tahun 1980-an. Tuduhan ini kembali memicu perdebatan luas. Pada 2025, Presiden Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya, menyerahkan bukti dan meminta penyelidikan forensik jika perlu. Dr. Tipa, Roy Suryo, Rizal Padilla, dan Desmond Sianipar ikut terlibat secara terbuka mengkritik dan menganalisis dokumen akademik Jokowi. Mereka kemudian dilaporkan ke polisi oleh relawan pemuda Patriot Nusantara atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Mei 2025, UGM secara resmi mengkonfirmasi kembali bahwa Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1090, lulus tahun 1985. UGM juga menjelaskan soal penggunaan font dan pencetakan skrip di luar kampus sudah lazim pada masa itu. Baris-Krim menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi dan menganggap kasus selesai secara hukum. Kesimpulan akhir, meskipun beberapa tokoh seperti Bambang Tri, Desmond, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Rizal Padilla terus menyoroti isu ini, pihak-pihak resmi seperti UGM dan kepolisian menyatakan ijazah Jokowi asli dan sah. Isu ini lebih bernuansa politik dan simbolik, terutama pasca Jokowi lengser dari jabatannya.